Sebagai jawaban agar Anda ini ya, si Nasirul Kadzab, silakan tonton video ini. Makanya video dari orang lain itu dilihat biar tahu kebenarannya kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali tentunya di Miss Teguh Channel. Seperti biasa kita akan ngobrolin sekitar Wahabi tanpa ujung teman-teman ya. Ada aja tiap hari itu mereka itu teman-teman ya. Baik, tetap nikmati kopinya, diseruput kopinya ya, dinikmati cemilannya ya. Yang ngudut ya silahkan teman-teman ya. Karena di sini kita hanya akan ngobrol-ngobrol saja mengenai perwahaban ini dengan cara sersan, serius dan tetap santai teman-teman ya. Kali ini ada sebuah video dari akun Wahabi yang berlabel Nasirus Sunnah. Wah, mantap ini. Nama channelnya adalah Nasirus Sunnah. Yang kita tahu tuh Nasirus Sunnah adalah julukan atau lakop untuk Imam Syafi'i rahimahullah ya. Dan orang ini Wahabi ini dengan PD-nya menggunakan julukan itu untuk nama channelnya. Kalau Imam Syafi'i itu yang menjuluki bukan beliau sendiri menamakan saya adalah Nasirus Sunnah, bukan, tapi orang lain, ulama lain tuh ya kan. Tapi ini enggak, dia yang melabeli dirinya sendiri sebagai Nasirus Sunnah, yaitu penegak sunnah. Waduh. Oke, penegak sunnah kok ngedabru saja isinya. Seperti apa videonya? Kita cek langsung aja ke TKP teman-teman ya. Ya, jadi kalau menurut saya untuk Pak Idrus Romli ya sudah lah ya. Jangan sok-sokan nantang lagi untuk debat dengan ustadz-ustadz kami. Saya tahu kok ya, Anda sampai dengan hari ini belum bisa menerima kekalahan yang dulu ya, skor 10-0 waktu debat dengan Ustadz Piranda dan Ustadz Zainal Abidin ya. Mungkin dulu Anda ketika debat dengan Ustadz Piranda, Ustadz Zainal Abidin, Anda merasa celana Anda itu dipeloroti di depan orang banyak sehingga ya Anda malu dan jelas Anda kalah telak di situ. Mungkin itu yang menyebabkan Anda itu masih dendam sampai dengan hari ini. Jadi ya sudahlah ya, jangan nantang-nantang lagi. Ntar Anda makin gegar otak Pak Idrus Romli. Oke. Menurut Wahabi, penegak sunnah ini tapi isinya dabrus ya teman-teman ya, malah melawan sunnah. Pak Idrus Romli dipelorotin katanya. Dipelorotin di depan umum oleh Bapak Firanda. Ya, oleh Firanda, kemudian oleh Mbah siapa itu kakek Zainal Abidin. Dan jangan dilanjutkan nih untuk Yai Idrus Romli. Kalau dilanjutkan bisa gegar otak katanya. Ini kalimat dari orang yang mengaku Nasirus Sunnah. Pak, kalau masih belum mampu untuk menahan emosi, menata diksi yang sesuai syariat, jangan pakai nama-nama syariat lah Pak ya. Malu Pak, malu. Itu nama Anda itu, nama channelnya itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Namanya Nasirus Sunnah, isinya kayak gini. Kami bilang Wahabi sesat. Kalau Wahabi gak terima, temui kami. Terserah. Jadi kita gak mau remang-remang. Atau mereka bikin di tempatnya, undang kami ke tempatnya, siap datang. Kalau memang kalian itu mencintai ilmu, pencari kebenaran, ingin sekali lagi tuh mempermalukan lagi Kiai Idrus Romli, silakan. Kalau kalian pede loh ya. Tahu saya videonya, video yang itu kan, video yang disampaikan oleh Pak Zainal Abidin ketika dia itu menyampaikan ibarat ya, referensi dari kitab Ihya Tholibin yang mengatakan bahwasanya makan-makan di rumah mayit itu bid'ah mukaroh, ada yang bid'ah makruha, kan begitu ya. Dan di situ dinarasikan sebagai tahlilan. Lalu Kiai Idrus Romli tersugesti di situ, mengiyakan ya di situ teman-teman ya. Karena mungkin ya diserang dua ustadz itu mungkin ya. Tapi faktanya ya dibongkar sekarang oleh santri-santri. Itu kan dalil untuk makan-makan bukan tahlilan kan begitu teman-teman ya. Nah, bahkan kalaupun makan-makan itu dirutinkan ya menurut Syekh Saleh Fauzan tidak apa-apa tuh. والدي قبل عامين وأنا أذهب لزيارة قبره في كل شهر وكذلك نقوم أنا وإخوتي بإعداد وجبة عشاء في نهاية كل شهر صدقة عن موتانا نجمع عليها المساكين والأطفال. طيب
Sedangkan rekaman debat dengan Ustadz Ali Musri Semjan Putra Anda gak berani sebarkan, padahal itu Anda jebak Ustadz Ali Musri ya. Tapi sampai hari ini videonya nggak berani Anda publikasikan. Lah kok pakai nantang-nantang lagi, ini gimana ini Pak Idrus Romli? Saya pernah di Madura, di Sumeneb itu berdebat dengan Isur Ramli, yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu, dijebak, disediakan video. Sampai sekarang nggak berani menyebarkan videonya, Pak. Nggak berani menyebarkan videonya karena saya bantah semua tuduhan-tuduhan fitnah dia. Yang ditampilkan ini lagi, dan Nasirus Sunnah ini, pemilik channelnya ini, percaya. Ya, kenapa? Karena mereka sudah menganggap ustadz-ustadz mereka itu Tuhan, nggak pernah berbohong. Padahal ustadz-ustadz mereka itu mayoritas, teman-teman, mayoritas gedabrus, ahli bohong, tukang dusta. Padahal mereka katanya baca hadis. Dusta itu merupakan minal kabair tuh. Asyirku billah, hukukul waliden, kemudian bohong tuh. Urutannya itu dosa besarnya, ya. Makanya jika orang yang suka berdusta itu sudah lengkap, sudah tanda kemunafikan di mereka itu lengkap. Hadisnya seperti itu. Nah, ustaz kalian itu yang ahli bohong itu munafik semuanya sudah. Kenapa? Bohongnya istiqomah mengenai agama, mengenai dalil, mengenai referensi, mengenai makalah, kaul-kaul dari ulama salafus soleh ya. Sebagai jawaban agar Anda ini ya, si Nasirul Kadzab penegak kebohongan, bukan Nasirul Sunnah dia itu. Nasirul Kadzab, penegak kebohongan, penegak pendusta ya, pendukung pendusta. Silakan tonton video ini. Makanya video dari orang lain itu dilihat biar tahu kebenarannya kayak apa. Ya, jangan langsung ketika dari ustadznya diakui atau divalidasi sebagai kebenaran mutlak bahwasanya ustadz-ustadz kalian tuh nggak pernah berbohong. Jangan, ustadz kalian tuh gedabrus. Silakan cek saudaraku ya, Nasirul Kadzab, silakan cek videonya. Oke. Sebelumnya kita baca dulu status dari Kiai Idrus Ramli kemarin ini 2 jam yang lalu. Ada Ustadz Wahabi bilang di depan jamaahnya pernah berdebat dengan saya di Sumeneb dan membantai saya. Kebetulan Sumeneb itu kabupaten kami. Lalu bilang videonya sengaja tidak saya posting di YouTube. Sebenarnya tidak ada perdebatan karena ustadz yang bersangkutan tidak mau berdebat dan tidak mau panel satu forum dengan saya. Akhirnya karena acaranya memang satu sesi waktu di Sumeneb itu ya, tetap dilakukan satu forum. Dengan permintaan dia tidak ada debat dalam acara. Pada waktu itu saya membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan si Wahabi itu berbicara tentang Syiah. Hanya saja dalam acara tersebut si Wahabi sempat menyampaikan pernyataan dan mengomentari buku saya dengan komentar yang sama sekali tidak ilmiah. Padahal permintaan dia sendiri tidak ada debat. Beberapa tahun kemudian saya terkejut dengan pernyataan si Wahabi di depan jamaahnya yang dengan berapi-api bilang telah membantai saya. Anehnya, ia tidak menjelaskan dalam masalah apa dia membantai saya. Harusnya ia jelaskan. Beberapa tahun dari kejadian itu, pada tahun 2015 ketika ada parade Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh, orang-orang Wahabi menyebarkan isu-isu di medsos bahwa si Wahabi tersebut menantang saya debat. Ternyata setelah berita itu beredar, atasan si Wahabi tersebut datang ke rumah saya dan menyatakan bahwa isu-isu tantangan debat itu bukan dari si Wahabi yang bersangkutan, tapi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekitar tahun 2020 yang lalu ketika saya terjadi polemik dengan si Wahabi tersebut via YouTube dan Instagram, ada beberapa pihak yang berusaha mengundang si Wahabi tersebut untuk berdialog dengan saya. Ternyata orang tersebut menghindar dan tidak mau. Oke, kita kembali ke Ustadz Abi Hamdan yang kebetulan waktu itu hadir. Yang saya tanyakan waktu itu Ustadz hadir apa enggak? Pada waktu itu kebetulan saya hadir karena saya juga diundang. Oh iya. Ya, Itu tempatnya di mana Ustadz? tempatnya itu di kantor PCNU Sumeneb. Di kantor PCNU Sumeneb. Iya. Ya, kebetulan sebenarnya kami dan beliau adalah sebagai LBM, Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Iya. Jadi kami itu sebenarnya tahu.
apa yang disampaikan Pak Ali Musri di videonya bahwa terjadi debat dan dibantah semua pernyataan dan tuduhan Idrus Ramli, tuduhan orang NU, Kiai NU Idrus Ramli terhadap Ali Musri itu adalah bohong belaka berarti. Ya, bohong itu kan sampai diam katanya semua itu kan. Iya. Tidak membantah setelah dibantah oleh Ustadz Ali Musri. Yang diam sebaliknya. Artinya diam tidak mengomentari Ustadz Idrus Ramli itu adalah Ustadz Ali Musri. Oh iya, karena momennya saat itu bukan momen untuk debat. Iya, bukan momen untuk debat. Hanya dialog saja. Jadi dua-duanya ini ya, kalau saya simpulkan dua-duanya Ustadz Idrus Ramli dan Ustadz Dr. Ali Musri itu sama-sama memaparkan apa yang ada di kepala masing-masing sudah itu. Iya, bawa laptop pada itu Ustaz. Semuanya ya. Sama-sama bawa laptop. Artinya materinya itu sudah sama-sama disiapkan. Artinya saya meluruskan tidak benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Musri. Kalau dijebak. Kalau bilang dijebak atau semuanya itu diam. Termasuk Ustadz Idrus Ramli itu diam. Artinya dianggap mungkin kalah kalau di situ. Kalau Di videonya dijebak nggak mungkin materinya disiapkan seperti itu ya. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin disiapkan seperti itu. Baik, itu saja teman-teman. Tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki yang halal, mencari cuan, mencari profit agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani dan rohani, serta yang enggak kalah penting, sehat secara akidah dan keimanan. Jazakumullah khair, rukanya amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.